Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah hadir ke dalam dunia. Engkau berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Dan kami bersyukur oleh karena Allah yang penuh kasih dengan penuh kerelaan hati menyatakan dirimu hadir ke dunia ini untuk memberikan nyawamu sebagai korban tebusan bagi kami yang dulu adalah orang-orang yang tidak layak, namun sekarang menjadi layak di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama mengingat akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan ingin membagikannya kepada semua orang supaya semakin banyak orang yang terberkati. Terpujilah nama-Mu, kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, kita saudara-saudaraku sangat bersyukur oleh karena selalu ada semangat yang baru bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat misi Natal, nah, itu adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Dan saya berharap saudara-saudara benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Karena saudaraku, kita harus belajar terus untuk memberikan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan di saat kita mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Amin. Karena saudara dan saya sudah sengaja bersiap-siap datang dari rumah, bersiap-siap, dan saudara sudah menyiapkan segala sesuatu, ya, bahkan menyiapkan makan siang juga, begitu ya Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama menunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Dan kita tidak khawatir ya, karena Tuhan menjaga hidup kita semua.
Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat misi Natal Yesus itu adalah topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, kita coba akan memulai dari Galatia pasalnya yang keempat. Membaca Galatia pasalnya yang keempat. Saudara langsung bisa melihat ke layar supaya kita bisa menggunakan waktu dengan seefektif mungkin, supaya saudara bisa mendapatkan banyak berkat Tuhan dari firman yang kita akan dengarkan bersama-sama sepanjang waktu saya berkhotbah di depan ini. Galatia pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Galatia 4 ayatnya yang keempat. Ya, ini dia. Oke, kita baca sama-sama ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Begitu ya. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu punya waktu. Amin. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada lagunya kan? Ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Setelah genap waktunya Tuhan, ya, maka Allah apa yang dilakukan? Mengutus anaknya. Bapak Ibu Saudara tidak usah terlalu ikut dengan perdebatan. Yesus adalah utusan. Yesus bukan Tuhan. Dia hanya sekedar utusan. Itu Bapak Ibu Saudara adalah perkataan-perkataan orang yang memang nggak ngerti apa-apa, ya, alias orang yang masih bodoh di dalam hal iman, ya. Karena memang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah merupakan satu kesatuan di dalam melakukan pekerjaannya, mengasihi manusia. Amin. Jadi karena itu Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia. Karena Allah tidak bisa dilihat oleh manusia, maka harus datang dalam wujud rupa manusia. Untuk apa? Bapak Ibu Saudara, ada tujuannya. Amin. Jadi kalau orang tidak mengerti tujuannya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kalau nggak ngerti tujuannya, ya nggak bakalan ngerti, nggak bakalan paham apa maksudnya Yesus diutus jadi utusan. Tapi yang jelas adalah Bapak Ibu Saudara, ini datang dari kerelaan hati Tuhan. Amin. Kerelaan, bukan keterpaksaan. Bapak Ibu Saudara, kerelaan hati Tuhan. Amin. Mengutus anaknya yang tunggal dan lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa peristiwa yang dikatakan mujizat itu, ya, bukan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu biasa, sama seperti orang pada umumnya, ya, 9 bulan di dalam kandungan dan lahir normal. Amin. Yang mujizat itu adalah ketika Yesus, ya, pembuahan, ya, dari Roh Kudus, bukan hasil dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Itulah mujizat. Amin. Ya, bukan kelahirannya yang jadi mujizat Bapak Ibu Saudara, itu biasa. Ya, kelahirannya sama seperti orang normal pada umumnya, sama seperti kita. Tapi ketika Yesus Kristus sebagai manusia, benih ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria, itulah mujizat yang terbesar. Amin. Ya, karena tidak ada manusia yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namun di situ dikatakan, saudaraku, perlu kita pahami bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia harus takluk, tunduk kepada
Hukum Taurat. Itulah karakternya. Mengenai kehadiran Yesus ke dunia ini adalah dia takluk kepada hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah hukum Yahudi yang mengatur tentang keagamaan, mengatur tentang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan dengan semua perintah-perintah dan ketentuannya. Ya, itulah sebabnya Yesus harus menjalani hukum sunat karena itu perintah dari hukum Taurat. Amin. Tapi sekarang saudara dan saya mengikuti Yesus bukan seperti itu. Karena Yesus sudah menyelesaikan semua tuntutan daripada hukum Taurat, maka saudara dan saya dibebaskan dari hukum itu untuk masuk ke dalam hukum kasih karunia yang lebih baik dari itu. Amin. Yesus yang membuatnya, bukan kita. Bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanku, tapi karena pemberian anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ayat 5 dikatakan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi, saudara, tadi topik kita adalah apa? Judulnya apa? Semangat bermisi Natal. Amin. Ya, semangatnya apa, saudara-saudaraku? Bahwa kita harus tahu apa tujuannya Yesus lahir ke dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka ketika kita sudah mengerti tujuan Yesus lahir ke dunia ini, kita akan mengingat Natalnya Yesus, bukan mengingat dulu apa, Bapak Ibu Saudara, waktu saya kecil dulu kalau mengingat Natal apa? Rasanya belum dekat Natal kalau belum beli baju baru. Nah, itu dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu masa kecil dulu. Kalau sudah ada baju baru rasanya dekat Natal. Apalagi kue, ya kan? Apalagi Bapak Ibu Saudara, dekorasi, lampu-lampu dan lilin-lilin, pohon-pohon, ya itu udah dekat belum Natal? Kalau sudah ada itu, sudah sumber air sudah dekat, ya kan? Sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau itu belum ada bagaimana? Slow aja gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu dulu ya. Karena apa? Karena kita masih berpikir bahwa mengingat kelahiran Yesus itu adalah cenderung kepada prosesi, apa istilahnya, upacara, ya kan, dan kebiasaan yang hanya masih tergambar dengan masalah hal-hal duniawi, ya. Nah, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah dengar firman Tuhan katakan, kita harus happy mengingat bahwa Allah Bapa pernah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, untuk datang ke dunia ini. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengorbankan dirinya bagi kita, seorang pribadi yang berkorban penuh dengan kasih. Di tengah zaman sekarang ini, manusia lebih banyak orang yang rela berkorban atau lebih banyak orang yang egois sekarang ini? Lebih banyak orang yang egois, dan zaman akan terus begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat aja tuh Bapak Ibu Saudara, dulu kalau kita berkendara lewat jalan tol, ada orang nggak di situ Bapak Ibu Saudara? Ada nggak petugasnya? Ada. Sekarang ada nggak? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, kalau kita ada kesulitan di situ, urus sendiri. Ya kan, nggak ada orang yang bisa ditanyain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, karena manusia akan semakin egoisnya yang akan ditinggikan. Bukan kasihnya terhadap sesama manusia yang ditinggikan. Makin pintar manusia Bapak Ibu Saudara, makin egois. Ya, walaupun kelihatan kayak mau berbuat baik kepada sesamanya, tapi enggak. Itu karena mungkin terpaksa, karena dia takut kehilangan jabatannya, ya, karena dia takut nama baik, dan bukan karena dia menyadari tentang kasih Allah
di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mengingat kasih Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal satu-satunya datang ke dunia ini untuk apa? Menanggung beban manusia. Amin. Ya. Menanggung beban manusia. Saudaraku, lihat peristiwa yang saat ini terjadi bencana di berbagai daerah. Saudaraku, betapa beratnya beban mereka. Siapa yang harus menanggung, Bapak Ibu Saudara? Mau saudara menanggungnya? Karena apa? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena saya juga punya beban sendiri. Kan begitu kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena semua orang di dunia ini punya tanggung jawab. Ya. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah Bapa dengan rela mengutus anaknya yang tunggal menanggung beban yang seharusnya bukan tanggungannya. Karena manusialah yang berdosa, maka manusialah yang harus dihukum. Tapi dia mau, ya, saudara, menanggung beban itu di dalam tubuhnya. Tubuh Yesus yang sama seperti kita ini di dalam daging. Tapi dia rela. Dimulai dari mana, Bapak Ibu Saudara? Apakah sanggup tubuhnya menanggung, Bapak Ibu Saudara? Kan luka-luka kan? Berarti nggak sanggup kan? Kalau dicambuk kan luka-luka, berarti nggak sanggup. Tapi hatinya sanggup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Manusia batinnya sanggup menanggung segala beban itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita lihat, saudaraku, ya, kalau Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi manusia, saudara-saudaraku, untuk satu tujuan yang sangat jelas adalah agar, ya, manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Nah, saudara, kita akan lihat selanjutnya adalah bagaimana Allah mengutus, ya, Rasul Paulus untuk membawa berita kabar baik kepada kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-21, ya. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-20, ya. Oke, mungkin oke, ya. Nah, inilah perkataan Yesus Kristus sesudah ia naik ke surga. Amin. Ya. Sesudah Yesus naik ke surga, inilah perkataan Yesus yang disampaikan kepada Rasul Paulus, rasul kita. Apa katanya? Ini adalah kesaksian Rasul Paulus, di mana dia menerima pesan dari Tuhan Yesus yang tidak hidup lagi dalam daging, tapi yang sudah menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Jadi saudara, kalau ingin lebih banyak mengenal Tuhan saat ini, kenalilah Tuhan yang ada di dalam roh. Amin. Bukan yang ada di dalam jasmani, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus tidak bisa dikenali saat ini secara jasmani. Apapun yang ditampilkan oleh dunia ini, gemerlap apapun, tidak bisa saudara mencukupi untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus saat ini. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau manusia mengusahakan penampilan secara jasmani, penampilan, ya, secara hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia berusaha menampilkan Yesus saat ini dari segala gemerlapnya dunia untuk memanjakan mata manusia, tidak akan bisa mengenali Kristus yang sebenarnya. Karena Yesus Kristus saat ini dapat dikenali Tuhan yang adalah roh yang menghidupkan. Amin. Ya, saudara,
pastikan saudara dan saya mau merendahkan hati menerima kebenaran itu. Amin. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, ya, kata Tuhan kepadaku, kepada Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau. Iya, jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kita. Amin. Tadi Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus takluk kepada hukum Taurat, kepada bangsa Israel. Saudara, sekarang Yesus mengutus rasulnya Rasul Paulus kepada bangsa lain, ya, untuk memberitakan tentang kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Kelahirannya sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, sekarang perkara yang sangat besar di hadapan Tuhan adalah tentang menghargai kematiannya. Amin. Karena apa? Karena disitulah semua dosa diampuni. Disitulah kuasa maut dikalahkan. Disitulah anugerah Tuhan dikaruniakan kepada manusia tanpa perbedaan, dari suku manapun, dari bangsa manapun, dari warna kulit apapun, dari tingkat ekonomi sosial apapun. Saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah tujuan kerelaan hati Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Amin. Saudara, jadi bukan hal yang lain. Itu, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di pasal 20, ini pasal berapa? 21. Ini pasal 22. Ya, kita lihat di pasal 20 ayat 24, ya. Inilah tujuan Yesus Kristus mengutus Rasul Paulus, ya. Di ayat 20, pasal 20 ayat 24 dikatakan, ini kesaksian daripada Rasul Paulus. Dikatakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish. Amin. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia, sama seperti manusia, dan untuk tujuan supaya salib menjadi sumber keselamatan bagi semua manusia. Supaya salib itulah yang harus dihargai, disambut oleh semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu tujuan Yesus lahir. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tujuannya Yesus lahir ke dunia ini tidak dihargai, lalu untuk apa melakukan segala sesuatu? Untuk apa manusia membuat segala sesuatu itu menjadi seperti pusat perhatian? Karena Tuhan Allah bukan menyuruh manusia membuat supaya manusia itu jadi pusat perhatian. Tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, supaya Yesus menjadi pusat perhatian. Dan pusat perhatian terhadap Yesus Kristus saat ini adalah, ya saudaraku, kita memberitakan kepada semua orang bahwa Dia Allah yang menjadi manusia, mempunyai kerelaan hati untuk menanggung beban manusia, beban sesama manusia. Amin. Bahwa Yesus telah mati berkorban di atas kayu salib, ya, menebus semua dosamu dan dosaku, supaya engkau tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu tidak terlalu terdengar hebat di telinga manusia. Tidak terlalu terdengar menarik dan tidak terlalu indah dan tidak terlalu mempesona bagi manusia.
Karena apa? Karena manusia sudah digelapi oleh hal-hal keinginan daging. Saudara. Nah itulah sebabnya saudaraku, ketika kita mengingat kelahiran daripada Yesus Kristus, Natal daripada Yesus Kristus, jangan lari dari tujuan. Amin. Iya, saudara. Ketika saudara mengingat Natal Yesus Kristus, jangan lari dari tujuan. Saudara, tujuan Allah adalah supaya saudara dan saya bisa menyaksikan kebaikannya yang sempurna itu. Bukan menyaksikan kebaikan saudara dan saya. Tidak. Kebaikanmu dan kebaikanku itu tidak seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu yang membuat engkau dan saya menjadi orang yang rendah hati. Amin. Karena kalau bukan karena kerendahan hati Yesus dan bukan karena kerelaan hatinya, tidak akan mau dia menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Tanggung aja sendiri. Kan begitu kan? Saudara, kamu yang salah, kamu yang berbuat, kamu yang harus bertanggung jawab. Tapi tidak demikian. Saudara, Allah itu harus menunjukkan arti kasih yang sesungguhnya. Memaknai Natal Yesus adalah mengingat bahwa Allah mempunyai tujuan yang sangat mulia, yang sangat besar bagi semua umat manusia, agar semua tahu bahwa Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Amin. Jadi saudara harus menginfokan itu kepada semua orang. Itu info penting kan? Tapi kalau saudara lihat di dunia ini, share, apa aja di share terus, info, share terus sampai HP saudara itu bisa pecah. Gara-gara apa? Full data. Nah, full memori. Info apa itu di situ semuanya Bapak Ibu Saudara? Simpan terus, ya kan? Banyak semua nasihat di situ. Ya, orang pintar semua di situ, di TikTok, di Instagram, di semua di media sosial Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah peperangan di udara. Biar saudara tahu, peperangan di udara. Ada penguasa di angkasa. Ya, saudara, penguasa di angkasa, roh-roh yang mengendalikan jalan pikiran manusia di dunia ini, supaya saudara tidak terhubung dengan Yesus Kristus di sorga. Supaya manusia tidak terhubung dengan Yesus Kristus di sorga, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi saudara dan saya tahu kebenaran. Ketika kita percaya, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengakses hubungan kita secara rohani dengan Yesus Kristus yang adalah Roh yang menghidupkan, supaya saudara dan saya tetap kuat, mampu bertahan. Amin, saudara. Ya, karena menjalani kehidupan di dunia ini, kita bukan orang hebat. Tidak ada manusia yang terlalu hebat di hadapan Tuhan. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tapi syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena saudara dan saya sekarang telah menerima terangnya. Amin. Terang Kristus Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam hatimu, ada di dalam hatiku, ada di dalam hati kita semua, karena kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Kita ini ada di jantung Kristus Bapak Ibu Saudara. Ditempatkan di dalam tubuhnya, di dalam jantungnya Kristus, di mana darah dipompa, dialirkan sebagai kehidupan saudara dan saya sampai kekal selama-lamanya. Amin. Dan kita tidak akan terhilang. Saudaraku, karena itulah di Roma 6 kita lihat saudara, Roma 6 dikatakan, boleh kita lihat langsung ke layar di sini. Saudara, Roma 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, kita baca sama-sama. Sebab kematiannya adalah kematian Yesus terhadap
dosa. Berapa kali? Satu kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Dia tidak akan mati berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Dan kematiannya itu hanya satu kali, terhadap kematian untuk mengampuni segala dosa. Dan itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus Kristus saat ini adalah kehidupan bagi Allah. Itulah sebabnya karena saudara dan saya sudah menerima hidup Kristus, hidup yang kekal, maka hidup kita pun tidak akan sia-sia lagi, amin. Kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun kita menghadapi banyak problem di sini. Itu adalah bagian daripada proses Tuhan membentuk kesadaran kita bahwa kita ini hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Amin. Tapi hidup untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Oleh sebab itulah maka saudara, di dalam pesan ini, pesan apa? Pesan Injil kasih karunia Allah, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam pesan itu ada kehidupan, ada kekuatan untuk bertahan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Saudara sudah percaya kan? Berarti di dalam diri saudara dan saya ada kekuatan Allah. Amin. Amin. Iya, saudara. Tapi perlu kita diingatkan terus tentang hal itu. Amin, saudara. Bagus sekali kalau orang percaya mempunyai kesamaan di dalam hal kepekaan, mengingat seperti kita mengingat makan setiap hari. Ya kan? Bapak Ibu Saudara. Perlu nggak diingatkan orang makan, Bapak Ibu Saudara? Oh, perlu juga, tapi nggak diingatkan pun sebenarnya pasti makan. Ya kan, sudah tahu. Nah, bayangkan kalau seperti itu saudara dan saya dalam hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan itu, ya. Jadi nggak perlu diingat-ingatkan lagi, sudah tahu sendiri. Hebat kan, Bapak Ibu Saudara? Itulah orang-orang yang dewasa dalam iman. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita selalu membawa diri kita bahwa iman timbul dari pendengaran. Amin, saudara? Iya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di Ibrani pasal 12 ayat 2, kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan di situ, ya. Kita baca sama-sama, ya, di depan boleh kita lihat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Amin. Saudara dan saya bukan orang yang meraba-raba tentang masa depan kehidupan kita. Kalau kita berjuang mati-matian untuk memenuhi apa yang kita perlukan di dunia ini, ya, karena kita dikatakan hidup di dalam dunia yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan itu sebabnya tidak selalu mudah bagi kita untuk berjuang mencari nafkah kehidupan di dunia ini. Saudara, karena kita tinggal di lingkungan yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tinggal di lingkungan di mana orang-orang tidak mengenal kasih karunia Allah, yang hidup di dalam sifat ego yang sangat tinggi, yang cuek, yang tidak peduli dengan orang lain. Kita ada di situ saat ini di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang memimpin kita. Amin. Ada yang memimpin kita dalam iman.
Amin. Iya, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi. Ya, ketika orang Israel dipimpin oleh Yesus Kristus pada saat kelahirannya ke dunia ini dan mereka menolak, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tanggung jawab mereka. Tapi sekarang Tuhan mengarahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Supaya kita tahu ada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan tidak mungkin kita tersesat. Amin, saudara. Iya, jadi kita belajar untuk meyakini tidak mungkin saya sesat. Karena apa? Ada Yesus yang memimpin saya, memimpin hidup saya. Amin. Saya harus jalan terus, saya harus tetap setia kepadanya. Amin. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada perbedaan sedikit ketika diperhadapkan ayat ini kepada umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka harus berjuang untuk menyempurnakan iman mereka. Ya, melalui perbuatan-perbuatan mereka. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan ini berkaitan dengan kasih karunia Allah kepada kita, bukan kita yang berjuang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam Yesus kita sudah sempurna. Mungkin orang bilang, sempurna kayak gitu, kata-katanya aja belepetan. Ya kan? Ya kan? Ekonominya aja begitu, ya kan? Masih minjam-minjam sama orang gitu, ya kan? Masa kok hidup kayak gitu sempurna? Itu kalau menilai dengan kebodohan. Paham Bapak Ibu Saudara? Kebodohan bahwa segala sesuatu dinilai secara duniawi. Ya. Itu kesaksian saya Bapak Ibu Saudaraku, ini live streaming. Dan itu yang terjadi kepada salah satu saudara saya yang sudah saya saksikan tadi. Karena selama hidupnya bagi dia adalah uang adalah nomor satu dan segalanya. Sampai uangnya pun tidak bisa menolong dia ketika dia sudah harus menderita sakit yang sangat berat. Di mana Tuhan? Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan disingkirkan sepanjang hidupnya, dan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tidak bisa di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, memang seperti itu. Orang menabur di dalam daging, dia juga akan menuai kebinasaan. Tapi orang yang menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang artinya Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika kita mengerti di sini bahwa dikatakan di dalam tubuh Yesus Kristus secara jasmani ada kekuatan untuk sanggup bertahan. Amin. Dan itu sudah dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Dan kebenaran itu, kekuatan itu yang saat ini ditanamkan di dalam diri kita melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri saudara dan saya, supaya kita mengerti bahwa ketika kita mengingat Natal Yesus Kristus adalah kita memahami, menyadari bahwa di dalam tubuhnya sebagai manusia, di situ dipikul apa tadi? Salib yang tidak seharusnya ditanggungnya, tetapi dia rela menanggung itu demi kita supaya kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itulah maka saudara, kita mengerti dan kita memahami saat ini adalah bahwa di dalam tubuh Yesus Kristus adalah kapasitas untuk menanggung beban. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam tubuhnya. Dulu secara jasmani di dalam tubuhnya ada kekuatan Allah, powernya Allah untuk menanggung segala beban berat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kan tubuh Yesus sudah bangkit dari kematian.
Di mana letak daripada kekuatan Allah itu sekarang? Ditaruh, Bapak Ibu Saudara. Bukan di dalam kekuatan fisik saudara. Amin. Tidak. Ya. Mujizat Tuhan yang terbesar bukan semata-mata karena saudara sembuh dari sakit penyakit. Karena besok lagi saudara bisa sakit lagi. Jangan terpengaruh dengan orang yang berkhotbah dari mimbar, penyembuhan, dia sendiri sakit sekarang. Udah gemetar-gemetar. Loh, tiap hari kamu promosi terus penyembuhan, mujizat, tapi kamu sendiri sekarang udah gemetar. Di mana penyembuhanmu itu? Bukan itu, saudaraku, yang dipromosikan saat ini tentang Tuhan. Amin. Iya. Karena kalau hal-hal mujizat seperti itu, penyembuhan yang dipromosikan, kemungkinan ada udang di balik batu. Ya kan? Iya, saudara. Marilah kita jujur. Amin. Marilah kita jujur dan tulus. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menyambut ya Yesus Kristus, kebenaran di mana dia tekun dalam kehinaan. Kehinaan itu adalah penghinaan daripada orang-orang yang melakukan penghinaan kepada Yesus Kristus karena dianggapnya salib itu adalah sebagai hukuman bagi penjahat terbesar. Tapi Yesus mau menerima itu untuk apa? Supaya manusia ya yang terancam maut, terancam hukuman, supaya manusia bisa dilepaskan dari hukuman itu. Maka Yesus tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan baginya menderita, ya saudaraku. Tetapi sekarang hasil daripada pengorbanan Yesus Kristus itu di-share kepada saudara dan saya. Amin. Hasil dari penderitaannya, saudara dan saya ditempatkan sekarang ke dalam tubuhnya, bukan tubuh jasmani lagi, amin, tapi tubuh rohani, tubuh Yesus Kristus, tubuh Kristus, tubuh rohani. Itulah tempat saudara dan saya bernaung bersama dengan Tuhan. Iya, benar. Anda istilah bukan kesalahan oleh Tuhan, amin. Bukan di penataan tubuhnya lagi secara jasmani, karena itu sudah selesai. Sekarang hidup dan hidupkanlah tubuh Kristus yang rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10. Karena ini berkaitan dengan kegiatan kita sebentar ini, lanjutan ibadah kita untuk melakukan perjamuan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Ya, 1 Korintus 10 ayat 16. Ya. Ya, ini sudah ketahuan dia macetnya itu adalah karena kurang kuat sinyalnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat dulu di dalam Alkitab kita sambil menunggu itu. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, ya, siapa yang sudah menemukan saudara ayatnya yang ke-16, ya, saya akan membacakan untuk kita ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, amin. Persekutuan dengan darah Kristus. Minggu lalu saudara dan saya sudah mendengarkan khotbah dari pendeta Komisi mereka bahwa saudara dan saya satu darah, amin, satu darah di dalam Kristus. Ya, untuk itu kita mengucap syukur. Ya, makan roti dan minum anggur sebagai lambang, ya, bukan sebagai jalan penghapus dosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya,
sedikit lagi ya, Bapak Saudara. Dikatakan tadi, oke, kita lihat Alkitab kita, ayat 16 dikatakan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Ya, saudara, persekutuan dengan tubuh Kristus, bukan dengan tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib lagi. Amin, saudara. Itu sudah lewat, sudah selesai itu. Sekarang ada persekutuan di dalam tubuh Kristus yang rohani. Dan persekutuan Kristus ini adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Amin. Yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang telah menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang memisahkan kita lagi dari tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya, saudara. Nah, oleh karena itulah, maka di ayatnya yang ke-33 dikatakan, ayat 33, sama seperti ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Amin. Bukan untuk cari untung bagi diri sendiri lagi, saudaraku. Amin. Saudara dan saya bekerja keras melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Amin. Yakin Bapak Ibu saudaraku? Bisa yakin itu? Kita bekerja keras di dunia ini melayani, saudaraku. Paulus katakan bukan untuk tujuan kepentingan diriku sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Amin. Supaya semua orang mereka diselamatkan. Jadi ingat saudara dan saya, terus diingatkan, mengingat kelahiran Yesus Kristus, Natal Yesus Kristus adalah menyadarkan lebih dalam lagi tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan salib Kristus. Amin. Itu tujuannya, saudara. Ya, supaya kita fokus. Paulus katakan bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ya. Jadi kita selalu bertanya, kapan terakhir saya memberitakan keselamatan kepada orang lain? Itu pertanyaan yang terus kita ulang pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, kita lihat persekutuan kita. Ada persekutuan di dalam tubuh Kristus. Kita lihat di 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, langsung kita lihat di layar, Bapak Ibu saudaraku. Dan sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sekarang berada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Amin. Yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Amin, saudara. Amin. Maka perlu kita diingatkan terus tentang kesatuan kita ini. Karena ini bukan perbuatan manusia, bukan manusia yang menjaga dan memeliharanya, tidak, tapi Tuhan sendiri yang memelihara tubuhnya. Amin. Menjaga tubuhnya, satu kepala, banyak anggota. Hanya Yesus Kristus kepala kita, dan kita semua adalah anggota tubuhnya. Amin. Terhubung dengan tubuhnya dan pikirannya. Kita ada di dalam pikiran Kristus, karena kita adalah anggota tubuhnya, sama seperti saudara dan saya. Ya, anggota tubuh kita semua ada di dalam pikiran kita. Ya, ketika tangan kita terluka, pasti pikiran kita langsung bergerak untuk bagaimana mengobati. Amin.
bagaimana menjaga keselamatan tubuh kita, pikiran kita menjaga. Saudaraku, ayat 27 ya. Ya. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu yang tadi dikatakan, persekutuan di dalam tubuh Kristus yang baru. Maka kita akan lihat yang tadi Roma pasal 8, saudara. Roma 8, kita baca ayatnya yang ke-35. Roma pasal 8 dari ayatnya yang ke-35, kita boleh langsung lihat, sudah tersedia di depan. Ya. Bagaimana hubungan kita sekarang sebagai anggota tubuh Kristus? Apa yang harus kita katakan? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada atau tidak yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada, saudara? Ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Ya. Karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita, maka kita satu dengan Kristus dan ada kuasa yang selalu menjaga kesatuan kita. Amin. Ada kuasa yang selalu menjaga kesatuan kita. Ya. Baik penindasan atau kesesakan atau apa lagi? Penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu diingatkan kepada kita, saudara. Kita tidak bisa mampu dengan pikiran kita sendiri untuk menghargai kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Hanyalah karena apabila kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada benar, yaitu bahwa oleh Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Kasih manusia itu terbatas, kan Bapak Ibu Saudara? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Coba renungkan. Kasih manusia itu terbatas atau tidak? Terbatas. Bahkan kasih saudara, kasih orang tua kepada anak, kasih anak kepada orang tua, walaupun dikatakan kasih hidup sepanjang masa, tidak selalu begitu. Makanya ada juga ibu yang membunuh anaknya sendiri, kan? Ada anak yang membunuh ibunya. Di mana kasih hidup sepanjang masa? Tapi kasih Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kekal adanya. Amin. Tidak ada kuasa, karena ada alasan, saudara. Ada fakta, ada kebenaran, ada harga yang sudah dibayar untuk itu di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya selalu bisa mengimani, percaya kepada Yesus firman-Nya. Amin. Kepada manusia tidak selalu kita bisa percaya, karena manusia bisa berubah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, manusia itu manusia biasa. Manusia bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia pantas dan layak dipercaya. Dan kepercayaan inilah yang harus kita tumbuh kembangkan, dipupuk terus, saudara. Supaya apa? Supaya ketika ada hal-hal yang kurang di dalam diri kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak mudah mundur dari kerinduan bersekutu dengan saudara seiman. Amin. Ya, saudara, saya juga harus berpikir bagaimana saya bergantung kepada kemenangan yang telah Tuhan buat di dalam diri saya, supaya saya bisa menyadari bahwa oleh karena iman inilah yang mengikat kita menjadi mereka kasih Kristus yang sempurna. Itulah yang bisa membuat kita bertahan untuk selalu menyadari bahwa kita ini harus saling melayani satu dengan yang lain, dan supaya kita tidak
tidak hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Hanya firman Allah yang bisa mengajari itu kepada kita. Karena kita ini adalah manusia dari latar belakang hidup yang lama, dan kita adalah orang yang sangat mudah jatuh kepada kegagalan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu pede dengan diri sendiri. Jangan narsis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya jangan narsis. Jangan terlalu percaya pada diri sendiri bahwa saya adalah orang hebat, orang kuat, orang mampu. Saudara, itu titik kejatuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Saya seperti Paulus katakan apa? Ya, dia berdoa kepada Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Tapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jawaban itu dari saya, bukan dari engkau. Amin. Ya, dengarkan jawaban dari Tuhan untuk semua pergumulan hidupmu dan pergumulan hidupku. Dengarkan jawaban dari Tuhan. Karena hanya itu yang mempunyai kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Dia. Kita bukan orang penakut dan orang yang selalu kalah dalam hidup. Tidak, saudara. Kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Bukan, saudara dan saya bukan orang yang terbuang. Tidak. Tidak. Tidak, saudara. Ya, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang yang berhasil. Tapi bukan karena usaha dan usahaku. Amin. Ya, lebih daripada pemenang. Banyak di dunia ini pemenang. Tapi kita masih lebih dari itu. Karena anugerah Tuhan. Karena Yesus Kristus. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah 38. Sebab itu aku yakin, saudara juga yakin, bukan hanya Paulus yakin, kita juga yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat bisa dinaikkan, maupun pemerintah penguasa, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah maknanya kita mengingat Natal Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Soal kue-kue segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, dekorasi biasa itu, ya kan, saudara. Ya kan, semua orang juga bisa membuat itu tanpa percaya pada Yesus. Tapi untuk ini tidak bisa. Saudara dan saya melekat di hati Tuhan Yesus karena kita adalah anggota tubuhnya yang sudah ditebus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang membuat saudara dan saya bisa mempunyai kerelaan hati yang terus berlanjut melayani Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita layani Tuhan karena kita tahu Dia sangat baik pada kita. Bukan karena kita tahu orang lain sangat baik pada kita. Bukan itu. Banyak juga orang yang baik. Saudara adalah orang baik. Ya, amin. Tapi kita tidak bisa bergantung kepada kebaikan kita. Karena kebaikan kita itu bisa berubah sesuai dengan arah pikiran kita masing-masing. Tapi kebaikan Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam tubuh Kristus tidak akan berubah. Maka datanglah kita kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin, saudara. Sebab itu yang membangkitkan hasrat, membangkitkan semangat spirit saudara untuk selalu bersatu di dalam kasih yang sempurna, yang mengikat dan bagaimana indahnya ketika kita bersama dengan Kristus, ketika kita diangkat di awal-awal nanti. Amin. Semua kekalutan, semua kekesalan, semua kekecewaan, semua habis, semua dikikis. Bapak Ibu Saudara, dihilang, dibuang semua, diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baru, yang indah, yang sangat luar biasa, membawa sukacita, damai sejahtera yang menghibur dan yang menguatkan kita, dan tidak ada yang melemahkan kita.
suatu saat itu akan tiba, saudaraku. Karena itulah kita, mari tetaplah setia kepada kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Mengingat Natal Yesus Kristus adalah mengingatkan kami untuk satu misi yang besar, pekerjaan yang mempunyai alasan, dasar, fondasi, dan tujuan yang benar sesuai dengan panggilan surgawi, panggilan Allah bagi kami, supaya kami menyaksikan kasih Kristus yang sempurna kepada semua orang, karena bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia ke dunia ini dan rela disalibkan di bukit Kalvari untuk menebus dan mengampuni, lunas dibayar segala dosa kami, dan dengan demikian kami dihidupkan oleh Roh Kudus dan ditempatkan di dalam suatu tubuh yang baru, tubuh Kristus, supaya kami berfungsi dan kami menjadi efektif dan kami diberdayakan oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih kepada semua orang, supaya kami mempunyai kerelaan hati untuk senantiasa saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mendukung, bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang sempurna, supaya hidup kami benar-benar dimaksimalkan untuk melayani-Mu ya Tuhan, melayani orang lain, saudara-saudara kami. Dan pada mula kami mendapat kecukupan untuk semua ini, kasih karunia Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Biar kami belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Kristus Yesus, seperti Yesus Kristus merendahkan dirinya, sehingga kami pun juga ikut ditinggikan bersama-sama dengan Kristus Yesus, dipermuliakan di hari yang akan datang. Kami tahu Engkaulah yang mempersiapkan masa depan kami yang sungguh sempurna.